Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan yang pertama puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehingga kita masih tetap istiqomah di jalannya. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan sumber penghidupan dan kita senantiasa diberikan rasa aman dalam kehidupan kita. Yang dengan itu semua kita bisa melalui hari ini dan hari-hari berikutnya di atas ketaatan, melakukan tujuan diciptakannya kita semua, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Jadi sebenarnya itu, kalau kita sehat, kalau kita ada makanan untuk hari ini, kalau kita aman, sudah selesai sebenarnya. Iya kan? Harusnya sudah sangat tenang. Sudah lebih dari cukup. Seperti itu. Yang menjadikan kita tenang adalah was-was, kekhawatiran, atau ketamakan. Khawatir karena kurangnya keyakinan. Ketamakan karena hawa nafsu. Itu yang akan menyebabkan hidup kita nggak bahagia sebenarnya. Gundah gulana. Kita khawatir besok makan apa. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Nanti kalau besar anak saya bagaimana? Apalagi kalau saya meninggal bagaimana? Subhanallah. Seolah-olah yang mengurusin anak kita adalah kita. Keyakinan yang keliru. Yang ngurusin anak kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ada, berarti dengan perantara wasilah kita. Ya kita optimalkan mengurus mereka sebaik-baiknya. Tapi jangan khawatir nanti. Kalau kita nggak ada juga nggak usah khawatir. Karena yang mengurusi bukan kita. Yang mengurusi adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meninggal, pasti anak kita diurusin. Oleh siapa? Allah. Perantaranya mungkin beda. Itu kan sering kita khawatir terhadap hari esok dan masa depan. Ya tidak? Besok priwe yuk duit gari saya ketahui dok nggak usah dina ya lah itu khawatir ya. Mending kalau khawatirnya cuma 1 hari, khawatirnya adalah sampai apa, memikirkan sampai 1 bulan ke depan. Bahkan ada yang khawatirnya sampai memikirkan keturunannya. Gue kepriwe ki anak aku agar aku mati. Subhanallah. Siadoh. Dan itu bukan apa? Urusan kita. Sebenarnya itu bukan urusan kita. Dalam artian yang mengurusi makhluk itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita adalah jadi apa? Perantara saja, wasilah sebab rezeki anak kita lewat kita. Sekarang kan seperti itu. Nah, yang kedua tadi,
Mungkin karena ada rasa tamak. Sebenarnya sudah, ya, subhanallah. Alhamdulillah coba bangun sehat. Awaknya ora pada pating merengkel. Iya kan? Medan anak. Subhanallah. Sarapan anak. Arep ngaji anak motor. Tidak perlu khawatir ketakutan dengan mungkin chaos atau keributan. Banyaknya begal misalnya. Seperti itu. Ya, emang kurang apa? Tapi karena kadang muncul rasa tamak kita. Kita pengen apa? Hal yang berlebih, melampaui batas. Ya, wis medang kopine anak, bolet rawunan bolet anak, masih kepengin ngaya-aya pantese ye bojo siji sing gawekna kopi, bojo loro sing gawekna gedang goreng. Subhanallah. Ya ngaya-aya sing ora. Akhirnya kepriye carane bisa apa? Ngeliat bojo loro kan kudu nafkah kan? Akhirnya apa? Gas-gasan boleh ngeliat duit sing ora-ora ditabrak bae. Nah gara-gara apa? Hawa nafsu. Seperti itu. Sing haram ya. Premane ya datung aku ngempani bojo papat ya. Kadang ya nglombong-lombong sepedit lah Ustaz. Korupsi markup setitik lah Ustaz. Subhanallah. Salah. Udah mampu apa? Maksakan bukan untuk ibadah. Kalau ibadah kan tidak mungkin dia akan mendolimi. Dia mengukur. Oh iya, ya nggak apa-apa. Kalau memang harus nikah lagi. Tapi kira-kira sudah mampu belum? Finansialnya, ilmunya, mau ditempatkan di mana? Kan seperti itu. Bukan ngikutin hawa nafsu. Karena apa? Mau pamer. Bojone pira sih? Ya Superman aku teh lah, papat. Subhanallah. Rika pira? Siji, cemen. Subhanallah. Ya seperti itu. Itu. Makanya barakallahu fikum. Dengan belajar akidah itu, hidup kita sebenarnya akan tenang. Karena tadi menghilangkan dua hal tadi, kekhawatiran dan juga rasa tamak. Itu sumber bencana itu. Salah satu sumber bencana apa? Kegundah gulana hati kita. Nah, kita lanjutkan membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Namun jangan lupa, yang kedua kita memperbanyak sholawat serta salam kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Masih kita membaca kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala sampai pada bab terakhir, yaitu bab at-tahdzir minal bid'ah. Bab peringatan terhadap bid'ah yang sudah kita sebutkan. Apa itu bid'ah kemarin? Bahayanya diantaranya itu apa? Bahwasanya bid'ah itu lebih besar daripada dosa kabair, dosa-dosa besar. Bahwasanya Allah SWT menghalangi dosanya orang-orang yang berbuat bid'ah. Bahwasanya Rasulullah SAW, bahwasanya orang pelaku bid'ah itu diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Bahwasanya bid'ah itu termasuk apa? Tuduhan keji kepada Rasul. Bahwasanya Rasulullah SAW belum menyampaikan syariat secara sempurna. Bahwasanya bid'ah itu seolah-olah kita lebih baik daripada Rasul dan para sahabat dalam amalan, karena kita melakukan sesuatu yang tidak diamalkan oleh sahabat dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah berlalu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya, Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Irbad ibn Sariyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat yang sangat mendalam.
wajilat minhal qulub. Hati-hati kami itu bergetar dengan nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa darafat minhal uyun, dan bercucurlah air mata kami dengan sebab nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Qulna, maka kami bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi' famada ta'hadu ilaina. Seolah-olah itu adalah nasihat seseorang yang akan pergi. Maka apa yang engkau pesankan kepada kami? Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat ta'ah. Kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Sampai pun yang memimpin kalian adalah budak. Fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya di antara kalian yang hidup lebih lama akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka solusinya adalah wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina min ba'di, dan sunahnya khulafa ar-rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit keras sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dan hindarilah perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Abu Dawud, Ibnu Majah, dan juga Imam Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala. Nah, beliau Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala setelah menyampaikan bab, beliau langsung membawakan hadis. Seperti kita sudah sebutkan berulang-ulang, maksudnya beliau Syekh Muhammad Ibn Wahab adalah orang yang sangat mutamasik, sangat berpegang teguh dengan syariat, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka sering kita ulang-ulangi bahwasanya beliau itu sangat jarang membawakan ucapan sendiri. Itu. Makanya sebagian salaf mengatakan, kalau seandainya engkau bisa menggerakkan kepalamu itu ada dalilnya, maka lakukan. Maksudnya apa? Tidaklah ada satupun perbuatan kalau bisa itu apa? Kita punya apa? Dalilnya. Itu, Masya Allah. Namun seperti itu ya, sunnatullah kauniyah. Tidak semua orang itu suka dengan kita, apapun keadaan kita. Sebaik apapun orang, tetap akan ada yang gak suka. Sebagaimana tetap ada yang suka. Seburuk apapun orang,
tidak semuanya benci pada dia. Tetap ada yang suka, walaupun banyaknya yang benci. Karena itu adalah sunnatullah kauniyah, ketetapan Allah yang pasti terjadi. Rasulullah SAW kurang apa itu? Mau kurang apa? Nggak punya salah kok. Nggak punya salah kepada Allah, nggak punya salah kepada manusia, nggak punya salah kepada orang, baik manusianya itu mukmin atau kafir. Karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala maksum untuk berbuat salah, tidak berbuat salah. Itu saja bukan nggak disukai, diperangi, diincar untuk dibunuh, dihilangkan nyawanya. Itu sekelas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak punya dosa, baik dosa kepada Allah, baik dosa kepada manusia, baik manusianya mukmin, baik manusianya kafir, baik kepada binatang, baik kepada tumbuhan, baik kepada alam semesta. Beliau nggak punya dosa, ikhwan. Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja nyawanya diincar, hartanya dirampas, kehormatannya dihancurkan, diusir dari kampung halamannya, nyawanya dijadikan sayembara, negeri hijrahnya diserbu dan diperangi. Maka jangan pernah kita berpikir di dunia ini, tatkala kita sudah berusaha untuk menjadi orang baik, kemudian orang itu, kita menuntut orang untuk semuanya baik kepada kita. Itu nggak mungkin. Kala warabbil Ka'bah. Priwe sih kae wong ujarku aku ora tau nglarani, ora tau nglomboni. Ya aku ora tau ngapa-ngapa kenapa dene kayak kae yo. Sering mungkin kita mengucapkan dan memikirkan hal tersebut, ya tidak? Ya Allah. Ya nggak usah ya Allah. Karena hidup itu ujian. Ujian itu salah satunya adalah kita diuji dengan adanya orang-orang yang seperti itu. Kadang kita diuji dengan nikmat yang kita dituntut dengan syukur. Tapi kadang kita diuji dengan azab, cobaan yang kita dituntut dengan apa? Sabar. Ya gitu hidup. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana yang diawali oleh penulis di sini. Coba tulisan-tulisan kita baca. Kita baca dari HDI pertama, yaitu apa? Al-Usul As-Salasah, ya kan? Kita baca ini Fadlul Islam, dan insya Allah nanti kita selesai, kita baca lagi kitabnya beliau. Mungkin kitab Tauhid atau yang lainnya seperti itu. Barakallahu fikum. Beliau sangat sedikit untuk mengucapkan dalam syariat ini dengan apa? Pendapat pribadi. Itu masih dibenci, bahkan yang benci banyak, bahkan menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Dengan kedustaan yang luar biasa. Dihancurkan kehormatannya dan yang lainnya. Jadi yang jenengan mungkin merasakan hal seperti itu, padahal jenengan gak melakukan apa yang dituduhkan mereka kepada jenengan, maka apa? Penulis kitab ini sudah mengalami. Bahkan Sayyidunal Mustafa Muhammad SAW sudah pertama kali mengalami aja gumun, ya kan? Ya Allah Ustaz, lah aku pengen niatnya apik kayak gitu malah nah itu kadang-kadang gitu kan. Priwe sih subhanallah. Ya keberapa yang priwe wong dalika fadlullahi yu'ti may yasha. Itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang kehendaki. Mungkin jenengan termasuk orang yang diberikan kebaikan tadi, yaitu di atas sunnah. Sing urung ya. Makanya tadi saya jarang saya buka innal hamdalillah, itu jarang itu kan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan yang Allah kehendaki untuk dia sesat, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Seperti kan dari adem, ya kan?
Nah, beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala membawakan sebuah hadis yang sangat agung yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya tadi dari sahabat yang mulia yaitu Irbad ibn Sariyah. Beliau Irbad bin Sariyah mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighah. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, itu para sahabat. Nah ini penting, nasihat itu adalah penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-63 beliau memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa'idhum, dan berikanlah mereka nasihat, wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha, dan ucapkan kepada mereka sebuah nasihat yang akan menghujam kepada jiwa-jiwa mereka. Itu qaulan baligha, dengan ucapan yang apa? Baligh, ucapan yang berat nilainya, yang itu akan menghujam, tertanam di dalam apa? Hati mereka. Ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk apa? Memberikan nasihat. Kalau kita mengaku sebagai apa? Pengikut Rasulullah SAW, hendaknya kita adalah orang yang kalau dalam konteks ayat ini berarti apa? Suka memberikan apa? Nasihat. Namun nasihat yang qaulan baligha, ucapan yang kuat lagi mendalam. Bagaimana ucapan itu bisa bernilai kuat, berat, dan mendalam, tertanam di hati kaum muslimin? Minimalnya dengan dua. Yang pertama, ucapan itu betul. Ucapan itu apa? Benar. Ucapan itu 100% benar. Bagaimana ucapan itu dinilai benar? Kapan ucapan itu adalah betul-betul benar? Kalau tingkatan pemahaman, Syekh Utsaimin menyebutkan ada 6. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Pemahaman tentang sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Berarti 100% benar. Coba, pengetahuan apa? Ilmu apa yang 100% benar? Tidak mungkin salah. Apa? Ilmu Allah. Al-Quran, hadis, wahyu. Itu tidak mungkin salah. Atau ilmu-ilmu yang sudah terbuktikan secara daruri. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi kalau kepengin ucapan kita itu adalah berat nilainya, baligh, pastikan ucapan kita adalah benar. Kalau bisa ucapan kita itu selalu membawa apa? Nasihat kita itu dibawakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kita adalah yang bersumber dari apa? Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu nanti nilainya berat, menghujam. Adapun ucapan manusia kan bisa benar, bisa salah. Mungkin bisa banyak benarnya, iya. Namanya adalah dzan. Tapi kalau firman Allah sudah pasti benar. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih sudah pasti benar. Maka kalau memberikan nasihat, jangan lupa apa? Sertakan firman Allah. Sertakan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak, ya nilai-nilai dari apa? Firman Allah tersebut. Misalnya kita enggak hafal Al-Quran, atau takut menyebutkan salah, atau enggak hafal hadis, takut menyebutkan, maka kita nasihat yang apa? Sesuai dengan apa? Nilai-nilai daripada firman Allah. Nilai-nilai daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kalau nasihat itu pengen berat, maka nasihat tersebut harus benar. Nasihat yang pasti benar adalah yang bersumber dari firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, agar nasihat kita betul-betul menghujam adalah ikhlas. Adalah apa? Ikhlas. Kita betul-betul dalam memberikan nasihat itu tidak mengharap kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala.
Kita menyampaikan nasihat bukan kita untuk menjadi masyhur, agar dikenal sebagai ahli ilmu, sebagai orang yang didengar ucapannya dan yang lainnya. Tapi hendaknya tatkala kita memberikan nasihat, pastikan kepada siapa kita atau kepada apa kita mengharapkan nasihat kita tadi. Kalau ada nilai-nilai yang lain, maksud-maksud yang lain dalam ucapan kita, dalam nasihat kita, dalam seluruh amalan kita, hilangkan. Cari ridho Allah SWT. Kita mungkin cari tadi pandangan manusia agar melihat kita, pendengaran manusia agar mendengarkan ucapan kita, kesombongan kita mungkin karena kita sudah bisa berusaha lebih sedikit dan yang lainnya, dan yang lain-lain. Maka tatkala kita memberikan nasihat, kalau kepengin nasihat kita itu baligh, kuat, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa ucapan orang itu dengan ucapan yang sama persis tapi akan berbeda. Bahkan ucapan dari satu orang itu kadang menghujam, kadang tidak. Salah satunya tadi, padahal ucapan yang sama diucapkan oleh orang yang sama, terkadang itu diingat betul, ini terlupa. Salah satunya berarti apa? Keikhlasan. Karena wa ma kana lillahi yabqa. Karena segala sesuatu yang untuk Allah itu yang pasti akan kekal. Itu yang mengerikan itu. Karena kalau bukan untuk Allah itu akan Allah jadikan sebagai apa? Haba'an manthura. Hancur lebur seperti debu-debu yang berterbangan. Seperti itu. Nah, itu kenapa? Tatkala Rasulullah SAW memberikan nasihat, pasti sahabat akan mengatakan mau'idatan balighah. Seperti ini. Wa adana Rasulullah SAW mau'idatan balighah. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita dengan nasihat yang sangat mendalam, menghujam ke hati-hati kami, ke jiwa-jiwa kami. Karena tadi Rasulullah SAW tidak akan berkata kecuali benar. Bahkan yang dikatakannya itu semuanya adalah wahyu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu anil hawa." Dan tidaklah yang beliau ucapkan dari hawa nafsunya tiga. In huwa illa wahyun yuha. Dia adalah orang yang itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti pasti benar kan? Makanya kuat. Yang kedua, siapa orang yang lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin ada yang lebih ikhlasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpenuhi dua hal tersebut. Makanya apa? Nasihatnya, hadisnya itu selalu menghujam ke jiwa-jiwa sahabat. Itu. Kalau kita ingin memiliki nasihat yang kuat, mendalam, menghujam, diterima dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin, hendaknya nasihat kita itu adalah nasihat yang pasti benar, yaitu dari Al-Qur'an, dari hadis, atau yang berdasar atau isinya kandungan-kandungan dari Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua tadi, yaitu hendaknya kita selalu memperbaiki niat, ikhlaskan. Tatkala kita memberikan nasihat, coba kita tata kembali hati kita. Kalau mulai muncul sesuatu yang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala, segera perbaikilah lagi. Wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Maka jiwa-jiwa, hati-hati kami itu betul-betul bergetar dengan nasihat tadi. Air mata kami itu bercucuran, kata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu.
Ini adalah salah satu dari tanda keimanan sahabat. Kalau disebutkan nama Allah, sebutkan firman Allah, sebutkan nasihat-nasihat yang bersumber dari Allah adalah wajilat qulubuhum. Bergetar hati-hati mereka. Wadida tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadat, menambah hal tersebut keimanan mereka. Bergetar hati. Ini bisa salah satu barometer, alat untuk mengukur bagaimana sih keimanan kita. Coba, kalau kita mendengar firman Allah, kalau kita mendengar sabda Rasulullah SAW, bergetarkah hati kita? Kalau enggak, berarti hati kita sedang berpenyakit. Dibawakan ayat, dibawakan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bergetar tidak malah membangkang. Naudzubillah. Seperti itu. Makanya untuk melihat itu, seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kalau mereka berselisih, kemudian salah satu membawakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu benar, maka seketika itu hilang seluruh egonya, masya Allah, hilang seluruh ego pribadinya, tunduk betul-betul di depan apa? Al-Quran, tunduk betul-betul di depan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita miliki sebenarnya. Tatkala ego kita kepingin dunia, kepingin terkenal, kepingin apapun, dengan cara mungkin apa yang berseberangan dengan apa? Syariat. Kemudian diingatkan dengan Al-Quran, harusnya sudah berhenti, putuskan seluruh hal-hal tadi yang bertentangan dengan syariat. Itulah seorang mukmin. Idza qadallahu, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan keputusan kepada mereka, maka tidak ada pilihan lain bagi mereka. Ya sudah, ikutin. Wa man kana lil mu'minin wa mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin kalau Allah sudah memutuskan kepada mereka suatu perkara untuk punya pilihan yang lain. Itu. Nah, qulna, maka kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ini seolah-olah nasihat orang yang mau berpisah. Makanya di sini perlu kita mengambil faedah, di antaranya adalah hendaknya kalau orang mau berpisah, baik perpisahan yang mungkin ada jangkanya, ada jangka waktunya. Misalnya kita berpisah dengan anak kita karena anak kita mondok, atau perpisahan apa yang selamanya, yaitu kematian, maka disunahkan untuk kita memberikan wasiat atau nasihat. Dan biasanya orang yang mau berpisah, apalagi mau meninggal, itu pasti akan menyiapkan nasihat yang terbaik. Pasti akan menyiapkan nasihat yang terbaik. Karena salah satu, kenapa dia memberikan nasihat terbaik? Salah satunya karena dia sadar diri itu, saya sudah mau mati, ngapain lagi itu? Tidak ada unsur apa keduniawian atau sedikit sekali unsur keduniawiannya. Udah mau mati kok, masa menasihatkan yang remeh gitu kan? Apalagi sekelas Rasulullah SAW dalam hidupnya aja pasti memberikan nasihat baik, apalagi ini adalah memang nasihat ini di akhir-akhir hayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu nasihatnya akan sangat mendalam lah. Dan ini adalah apa? Nah, seluruh para nabi itu, tatkala mereka mendekati wafatnya, mereka itu adalah memberikan nasihat kepada anak keturunannya, kepada umatnya dan yang lainnya. Sebagaimana ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisahnya Nabi Yakub alaihi salam. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut
Apakah kamu pernah menyaksikan tatkala kematian itu mendatangi Nabi Yakub alaihissalam? Idqala libanihi. Dan beliau Nabi Yakub berkata kepada anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah kematianku nanti? Berarti untuk apa? Mentauhidkan Allah terus menerus. Itu adalah nasihat yang paling utama. Nah, famada ta'hadu ilaina? Apa yang engkau pesankan erat-erat? Ahad itu adalah ikatan. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Ikatan yang membedakan antara kita dengan mereka orang kafir adalah salat. Jadi ta'had itu adalah pesan yang sangat erat untuk kami pegang. Seperti itu. Berarti ini pesan Rasul SAW yang harus kita pegang dan perhatikan sebaik-baiknya. Dan semestinya ini kita sampaikan tatkala kita menjelang kematian. Sampaikan kepada anak keturunan kita, kepada siapapun dari kaum muslimin. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Nasihat yang pertama, pesan yang pertama, wasiat yang pertama, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Nasihat yang pertama, wasiat yang pertama adalah takwa. Takwa itu adalah kalimat jamiah, kalimat yang mencakup luas sekali takwa itu. Bukan hanya tauhid, bukan hanya salat, bukan hanya zakat, bukan hanya tarkuz zina, bukan cuma meninggalkan zina. Takwa adalah kalimat jamiah, kalimat yang mencakup seluruh kebaikan. Karena apa maksud takwa? Ada definisi takwa yang sangat bagus yang disampaikan oleh Talak Ibnu Habib. Beliau mengatakan takwa itu adalah antaf ala bita'atillah. Takwa antaf ala bita'atillah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah. Di atas cahaya Allah. Tarju rahmatallah, tarju thawaballah. Engkau berharap pahala dari Allah. Wa antatruka maksiatallah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurin minallah. Di atas petunjuk dari Allah. Makhafata azaballah. Makhafata azabillah. Atau anta khafa azaballah. Karena engkau takut dengan azab Allah. Itu takwa. Ada 6 poin dari definisi takwa yang disampaikan oleh At-Talaq Ibnu Habib ini. Yang poin yang pertama adalah antaf ala bita'atillah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Masuk dalam ini yang paling urgent, paling utama daripada ketaatan adalah apa? Ketaatan paling tinggi, paling puncak adalah apa? Tauhid. Karena itu adalah pondasi seluruh ketaatan. Masuk kepadanya sholat. Karena itu adalah tiangnya din, tiangnya agama. Zakat, puasa, haji, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan seluruh ketaatan. Itu poin pertama. Itu melakukan ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah. Tapi di atas petunjuk dari Allah. Harus ada petunjuknya. Apakah itu betul-betul suatu ketaatan atau tidak? Jangan-jangan kita anggap itu ketaatan, ternyata hakikatnya itu adalah kemaksiatan. Misalnya adalah bid'ah. Semua pelaku bid'ah menganggap yang dia lakukan adalah ibadah. Tapi hakikatnya itu di sisi Allah adalah maksiat. Maka pastikan ketaatan kita, tauhid kita, salat kita, zakat, puasa, dan seluruh ketaatan kita itu dibangun di atas cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal-asalan. Yang penting niatnya baik, tidak. Tapi harus betul-betul apa?
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju sawab Allah. Poin yang ketiga, engkau mengharap pahala dari Allah. Jadi ikhlas di sini. Yang tadi adalah dengan petunjuk. Petunjuk dari Allah lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ittiba, mengikuti Rasul. Tarju sawab Allah, engkau mengharap pahala balasan dari Allah, berarti engkau mengikhlaskan dalam ketaatan tadi. Tidak ada yang engkau cari daripada ketaatan tersebut kecuali apa? Pahala dari Allah, berarti ikhlas. Kita melakukan seluruh ketaatan harus ada petunjuknya dari Allah. Dan harus ikhlas karena Allah, bukan karena apapun. Yang kita cari adalah balasan dari Allah berupa keridhoannya, berupa surganya. Tidak. Jangan kita cari dari ketaatan kita, dari ibadah kita tadi sifat-sifat duniawiyah. Na'udzubillah. Pujian dari makhluk. Kita kerja keras agar dianggap sebagai seorang yang pekerja keras, seorang yang mandiri. Agar kita kaya, agar kita dihormati, dibedakan posisi duduknya tatkala bermajelis. Na'udzubillah. Agar kita disanjung dan yang lainnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita upgrade skill agar kita bisa menggurui orang. Sok pintar dan yang lainnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu kehancuran walaupun zahirnya mungkin berhasil. Bisa jadi hancur dua-duanya. Hancur pahalanya, hancur usahanya. Hati-hati itu. Terutama orang-orang yang baru masuk ring pertama. Bene murup seperti itu. Itu biasanya, waduh, kemblipik ke orang umum. Gata-gata orang lumrah. Usaha bene lancar setitik biasanya wis golek ngomong kowe wis. Lo gawak kalah. Dawane. Seperti itu. Bene ngerti fa'ala yaf'ulu. Serayu kalah. Dawane, boleh ngomong. Subhanallah. Tapi kalau sudah mulai dia nanti menep, gak mau dilihat itu. Baik ahli dunia ataupun ahli ilmu, kalau dia sudah mulai apa? Masuk dalam ring kedua, ring ketiga, itu dia itu akan apa? Pengen lenyap tanpa terlihat, tapi apa? Sistem dan manfaatnya itu tersebar luas. Itu. Ulama-ulama itu mereka sebenarnya kalau bukan karena untuk ilmu dia nggak mau diketahui itu. Bagaimana orang-orang kaya yang mungkin jenengan kan ahli dunia ya, bukan ahli ilmu ya. Senengnya kan ning dunia, senengnya mbok. Gelet wong sugih, arep ketemu karo wong sugih sing sugih nemen lho, angel lho. Ora gampang nemonine lho. Bahkan kadang kita ngerti ki anak SPBE, ki anak dididik anak bangunan pabrik semen dan yang lainnya, kita pengen ngerti sing duwe sapa kuwi angel loh. Karena dia sudah sampai makom apa? Tingkatan ketiga itu. Iya kan? Tapi nak yang wis dadakan coba. Duwe wedhus paling 20 apa pira padahal kan dudu sik wong. Kok ligat gede ke subhanallah. Pamer ora umum. Duwe usaha dagang lagi larisan wis pamer ora umum. Duwe tanah misalnya mene pira ya. Mungkin setengah bau lah iki lah ya Pak. Wis golek cerita nang ngendi bae ya Allah. Aku kayak lagi nandur apa? Ya, ini nandur kacang wong iki terang iki. Apik wis apik nemen. Tanah aku ya lumayan lah. Subhanallah. Tapi kalau sudah mereka dalam orang kaya-kaya itu sudah. Bahkan kita nggak bisa itu ketemu dengan dia itu. Susah ditemuin. Dan mereka cenderung apa? Menghilang dari peradaban. Tapi cengkeraman ekonominya sangat kuat. Salah satunya kalau ahli dunia tadi menghindari pajak gitu loh. Iya kan? Ngeton seperti itu malah apa?
kenang pajak gitu kan. Bahkan mereka itu pura-pura miskin, ya ikhwan. Antum tahu orang-orang yang hartanya itu triliunan, itu mereka itu dalam portofolionya aset itu tercatatnya itu pura-pura miskin gitu loh. Kalau kita kan kebalikannya, karena masih miskin pura-pura kaya. Menampakkan ini dan itu, pricing dengan apa? Bahkan dengan pinjam untuk pura kaya. Mereka itu sampai menampakkan dirinya miskin dalam portofolionya di depan pemerintah. Sebenarnya mereka nggak butuh utang. Tapi untuk menghindari pajak yang pajaknya bisa sampai miliaran rupiah, dia itu mengajukan utang dengan apa? Agunan asetnya. Biar apa? Biar nggak kenapa pajak. Iya udah Mas Agis. Iya kan? Seperti itu. Karena apa? Mereka kalau utang, ini adalah harta utuh saya, itu akan dikenain pajak. Jadi untuk lepas dari utang, saya lepas dari pajak. Nah itu ya, itu salah satu trik ya. Mungkin dengan ada yang sugih sing ora umum, utangnya sing akeh. Ya Allah ya. Ya sistem manusia ya dah kalah kali kayak gue. Jadi sistem manusia itu sistem edan, jalan keluarnya edan. Tapi kalau sistem Islam, sistemnya baik, solusinya baik. Karena mereka nggak takut untuk dipajaki. Mereka akan diambil oleh syariat Islam dengan bentuk apa? Zakat. Yang itu sangat sedikit daripada apa? Asetnya. Yang itu tidak digunakan untuk semena-mena, namun ditasarufkan. Dibagikan kepada siapa? Yang berhak. Iya enggak? Yang berhak tadi pasti yang berhak banget itu. Pasti yang berhak. Tapi kalau pajak, yang mendapatkan paling banyak, itu biasanya bukan orang yang berhak. Mohon maaf, misal pegawai apalah, itulah, DPR atau apa, yang gajinya itu bisa 0,5 M dalam 1 bulan. Mungkin gajinya biasa, 30 atau berapa. 30 aja sudah luar biasa. Tapi fasilitasnya sekedar untuk pulsa komunikasi dengan alat istilahnya komunikasi 56 juta. Masya Allah. Ngomong karo alien apa ngomong karo apa gitu loh. Pulsanya kan nemen deh ya nih. Terus lalu 50 juta bok jadi counter lah. Nah kayak apa? Dengan alasan untuk komunikasi kan, buka counter langsung. Lalu ngomong karo apa sih? Ngomong karo siapa sih biayanya sampai berapa puluhan juta itu? Iya. Terus ini dan itu, tunjangan ini dan itu. Itu kan diambil dari mana? Kebanyakannya dari mana itu? Pajak. Nah, itu. Karena zalim itu. Maka digunakan untuk kedoliman juga nanti kebanyakannya. Untuk kemaksiatan misalnya. Ciri wong Banyumas apa? Duit setan depangan belis atau iblis kan? Ciri wong Banyumas. Ini wong Banyumas kan jenengan. Bismillah. Nah, jadi seperti itu. Berikan nasihat. Nasihat pertama adalah takwa kepada Allah yang didefinisikan tadi. Yaitu apa? Engkau melakukan ketaatan kepada Allah, poin pertama. Tapi harus di atas petunjuk dari Allah sesuai dengan syariat, ittiba. Kemudian yang kedua adalah tarju sawab Allah. Yang engkau harap adalah apa? Pahala keridhaan Allah. Berarti apa? Ikhlas. Poin keempat dari definisi takwa. Antatruka maksiat Allah. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Berarti termasuk takwa adalah kita meninggalkan apa? Maksiat. Kita meninggalkan maksiat itu sudah merupakan ketakwaan. Misalnya ya, hari Minggu kan hari Ahad ya. Hari Ahad, karena kita ditakdirkan dari orang lagi nggak punya, akhirnya dina Minggu mung apa? Kayak aku yang mau nekan yang wedus, iya kan? Coba, atau mungkin ya top-topnya ya medang kopi lah, karo geduk ya, misalnya. Nah, coba kita niatkan, alhamdulillah ya Allah, karena engkau takdirkan saya lagi ora ada duit, akhirnya aku orang dalam aurat nengerita mall, jajal, jenengan lagi ada duit. Bisa-bisa ngerti minggu apa maring apa? Rita mall.
Padahal nang ditamol apa sing ora dibukak ngono. Iya Bora. Abdul yang sing kaya apa? Sing pipine abang, anak. Sing pupune putih, ya anak, ya kan? Sing pipine madan ireng, ya anak. Sing lipstike kayak cabe merah, ya anak. Sing anak kayak cabe japlak, semu-semu oren, ya anak. Livene, iya Bu. Ngono ndeleng. Bahkan anak sing kayak keton, subhanallah. Coba niatkan itu. Niatkan, alhamdulillah ada duit, aku ora bisa deleng maksiat gitu kan, deleng aurat. Alhamdulillah, syukuri itu loh. Seperti itu. Kita meninggalkan itu. Meninggalkan apa? Kemaksiatan ala nurin minallah, di atas petunjuk dari Allah. Kemudian apa poin yang keenamnya? Takhafa adaballah. Karena engkau takut dengan azab Allah, seperti itu. Kenapa jenengan enggak ngerokok, Mas? Aku wis divonis dokter kanker stadium 4. Seperti itu. Dia orang main biasanya pasang judi slot. Nah main kepriwe apa? Galengan wis diris kabeh entok. BPKB wis ngandang kabeh. Sertifikat wis orang ngandang maning. Wis dilela. Dia enggak judi karena sudah tidak apa? Tidak punya. Bukan karena meninggalkan judi, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita meninggalkan maksiat itu karena Allah. Makanya saya bilang itu. Orang-orang yang suka merokok, dan merokok itu hukumnya haram dengan seluruh banyak dalil. Bahkan ahli medis pun sepakat tidak ada yang berselisih. Kecuali orang-orang yang suka merokok aja lah. Merokok itu merugikan. Seluruhnya sudahlah. Gak usah diperpanjang itu kan sudah jelas. Orang bisa merokok itu cuma 2 itu. Bahkan gak cuma merokok. Seluruh kemaksiatan itu yang bisa membentikan itu hanya 2. Yang pertama adalah faktor kematian. Yaitu karena wis divonis meriang parah banget. Baru dia mau berhenti itu. Karena wedi. Nek terus aku cepet mati nih gitu. Ya tidak. Itu pun kadang masih bisa lah nyuri lah, nyolong. Tapi nek kasih sehat itu ora bakal boknya hak anake detilalai sing biasane 5.000 tak tilali tak potong 2.000. Sing penting aku bisa udut. Ya ora. Tilalai lho. Tilalai orang madang. Sing penting bisa apa? Udut. Pokoknya sih makna banget. Kecuali wis brek. Vonis kerongkongannya kudu debor. Jantungnya kudu dipasang ring, ngono, bene gitu. Iya tidak? Sama dengan maksiat lain. Itu seperti itu. Nek esiana sing bisa dedol, esiana sing bisa gadekna, sing wis doyan judi, doyan selingkuh dan yang lain tetap dilakukan. Wis sambruk ora apa-apa bene. Kowe ben ngeroli sedikit sekang zakat fitrah apa zakat mal bisa-bisa nggo apa? Nggo pasang slot maning, astagfirullah. Itu pertama. Yang kedua adalah syariat, agama. Ini yang paling bisa. Makanya dinasihati dengan ilmu itu. Sampaikan dengan ilmu. Terima atau tidak terima, kita sampaikan. Hukum harus tetap disampaikan. Haram, haram. Makruh, makruh. Boleh, boleh. Sunnah, sunnah. Wajib, wajib. Seperti itu. Toh untuk kebaikan dia kok. Pasti akan ada yang menerima. Sebagaimana tetap ada orang yang nggak terima. Kita sampaikan aja. Apa hukum rokok? Gak usah muter-muter. Haram. Dalilnya ini. Secara syariat sampaikan. La doror wala diror. Hadis. Sampaikan dari Quran. Wala tulqu bi adikum ila tahluka. Jangan engkau lemparkan dirimu ke dalam kebinasaan. Secara realita semua tabib, dokter mengatakan itu semua adalah racun. Dari segi ilmiah. Cari itu.
racun dalam rokok itu lebih banyak daripada alkohol. Dari ekonomi, pemborosan, sampaikan seluruh dalil dengan baik tentunya. Semoga mereka bisa terbuka, ya tidak? Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, mau terima itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia petunjuk. Enggak terima, adaitul amanah. Aku sudah tunaikan apa? Amanah ilmiah. Itu adalah takwa. Jadi nasihat pertama adalah apa? Takwa. Nah, kemudian nasihat kedua adalah apa? Wasam'i wat ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Yang kedua adalah untuk mendengar dan taat kepada pemerintah walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Ini as-sam'u wat ta'ah. Mendengar dan taat. Dalam banyak sekali Al-Quran itu kita diperintahkan untuk wajib mentaati pemimpin kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin kalian. Wajib untuk kita mentaati pemimpin kita. Nah, tapi ada kaidahnya, yaitu selama pemimpin kita memerintahkan dalam ketaatan, la ta'ata fi makhlukin fi maksiati Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara yang berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya seperti itu. Pemimpin kita selama memerintahkan kepada kita kebaikan yang tidak menyelisih syariat, patokannya adalah tidak bermaksiat kepada Allah. Sampai pun itu perkara nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, tapi kalau itu tidak menyelisih apa, tidak bermaksiat kepada Allah, maka hukum asalnya adalah apa? Wajib untuk kita mentaatinya. Seperti itu. Suruh buat KTP, hukum asalnya adalah wajib. Suruh buat SIM, suruh mencatatkan pernikahan dalam KUA tatkala kita menikah. Itu hukum asalnya adalah apa? Wajib. Seperti itu. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan sebuah ucapan yang sangat luar biasa. Apa kata beliau? La islama illa bijama'atin. Tidak ada Islam kecuali dia harus berjamaah. Wala jama'ata illa biimaratin. Dan tidak ada jamaah kecuali harus ada kepemimpinan. Wala imarata illa bita'atin. Masya Allah. Dan tidak ada kepemimpinan kalau tidak ada ketaatan. Saya ulangi. La islama illa bijama'atin. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Wala jama'ata illa biimaratin. Dan tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan. Wala imarata illa bita'atin. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali harus ditaati. Berarti apa? Islam itu ujung-ujungnya dikaitkan dengan apa? Ketaatan kepada siapa? Pemimpin. Barakallahu fiik. Kenapa ya, ikhwan? Karena kalau kita tidak mentaati pemimpin, atau tidak ada pemimpin, perkaranya itu akan faudho, akan tercerai-berai, akan porak-poranda. Manusia akan melakukan apa yang ia inginkan. Tidak ada yang mengarahkan, memimpin, menyidak, menghukum apa yang dilakukan oleh manusia tadi. Coba dengan adanya pemimpin.
Dan pemimpin itu ditaati, keamanan akan terjadi. Kalau keamanan terjadi, kita jualan enak. Kalau keamanan terjadi, kita bepergian enak. Kalau keamanan terjadi, ekonomi stabil. Jadi ketaatan kita kepada pemimpin itu kembali pertamanya sebenarnya kepada kita. Yaitu berupa apa? Kita sudah merealisasikan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan kita pikir enak teman taati seperti itu. Kembalinya kepada kita terlebih dahulu, baik dunianya atau akhirat. Dunianya tadi, kalau nggak aman, ikhwan, mungkin kita yang di sektor bawah dalam perekonomian, yang di hilirnya bukan di hulunya, nggak langsung merasakannya secara langsung. Mungkin bertahap kalau keamanan itu sedang terganggu. Tapi pada ekonomi hulu, misalnya dalam perekonomian nasional, IHSG misalnya, sekali ada isu politik ketidakamanan, itu bisa langsung jeblok. Dan uang yang langsung down di situ, itu bukan nilainya jutaan, itu triliunan itu. Bisa 1 jam, indeks harga saham itu bisa turun sampai 117 triliun. Itu bukan hitungan bulan itu. Hitungan isu, ada isu saja. Isu sebentar aja itu, langsung indeks harga saham itu blok turun. Dan nilainya bukan main-main itu. Rupiah bisa langsung anjlok. Itu dirasakan banget pada apa? Ekonomi di makronya, di hulunya. Mungkin dari kita di bawah enggak, tapi nanti pasti terasa nanti. Faktornya adalah apa? Ketidakstabilan itu diguncang. Makanya kita itu dalam syariat Islam itu diperintahkan kita untuk mentaati pemerintah kita itu. Jangan bikin keonaran. Karena kita tidak tahu itu apa yang ada di pemerintah itu. Jangan itu pemerintah baik cuma sedang digoncang. Justru karena baik digoncang. Itu bisa juga loh. Karena apa? Ada orang-orang yang mau mengambil kemanfaatan baik dalam agama ataupun dalam perkara dunia dengan kita. Apalagi kalau apa? Kalau perkaranya itu nasional yang pemahaman kita belum nyampe secara itu. Pemahaman kita yang nyampe dalam masalah itu adalah apa? Ini aja sudah gampang ini. Yaitu apa? Wasam'i wat ta'ah. Dengar, taat. Selama tidak menyelisih syariat. Sudah itu. Karena kita tidak tahu itu. Di kalangan atas sana. Jangan-jangan dia pemimpin baik cuma apa? Membahayakan konglo-konglo. Membahayakan oligarki. Sehingga pemimpin ini perlu digoncangkan. Salah satunya digerakkan dengan masa-masa yang bodoh. Dikasih 50.000 plus nasi padang itu sudah mau demo. Dikasih apa? Minyak lagi. Kredit, caus. Itu langsung itu. Bukan nunggu bulan depan. Detik itu bisa investor asing cabut dananya itu. Dilempar kemana? Jepang. Dilempar kemana? Singapura. Dilempar ke sana di situ. Kita cuma diambil sumber daya alamnya, diperas terus. Kita dimanfaatkan apa? Sumber daya manusianya dengan apa? Harga yang sangat murah. Itu. Makanya itu. Kita nggak bisa memahami hal yang di atas sana. Tapi kita sangat mudah untuk memahami apa? Yaitu apa? Tadi. Wasam'i wat ta'ah. Wa in ta'ammaru alaikum abdun. Dengar, taat. Bahkan ditekankan oleh Rasulullah SAW. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak. Ini perkara yang berat ini. Kita semua tahu. Bahwasanya mentaati pemerintah itu baik dan yang lainnya. Tapi tatkala dalam kondisi tertentu mungkin yang terjadi kedzoliman dan dilalah sing dedzolimi awake dewek misalnya, itu biasanya apa? Ya tidak. Tetap harus kita mentaati. Seperti itu. Walaupun dengan tetap kita memberikan nasihat. Kajian-kajian. Selain kita memberikan nasihat kepada rakyat untuk as-sam'u wat ta'ah, juga kita harus menyampaikan kajian-kajian yang berupa
fadilah pemimpin. Siapa itu pemimpin? Fadilahnya pemimpin yang adil. Azab bagi pemimpin yang dolim, kita harus sampaikan juga itu. Jadi harus berimbang ya. Jangan rakyat terus yang kudu ditekan. Kon apa? Asam uat to'ah. Tapi pemimpinnya orang duwe masukan. Kita sampaikan juga. Kajian-kajian tentang apa? Syurutu al-imarah. Syarat kepemimpinan. Syurutul amir. Syarat seorang pemimpin. Fadlul imarah. Keutamaan kepemimpinan. Fadlul amir. Keutamaan orang pemimpin. Dan juga apa? Khataratuhu. Bahayanya bagi pemimpin-pemimpin yang dolim. Kita sampaikan sebagai bentuk nasihat tanpa kita mentakyin orangnya. Kalau mentakyin harus kita datang empat mata. Tapi kalau kita menyampaikan secara umum nggak ada masalah. Maksudnya tadi kepemimpinan, syaratnya, utamaannya, azab dan bahayanya nggak ada masalah itu kan. Dan itu lebih mudah diterima karena mereka nggak tersakiti, ya kan? Daripada kita takyin menunjuk hidung, Pak P, misalnya. Itu kalau sudah di depan mix itu bahaya itu. Subhanallah. Nah, yang ini nasihat yang kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk dengar dan taat kepada para pemimpin. Masih ada beberapa lanjutannya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dan diberikan taufik juga untuk mentaati dan mendengar pemimpin-pemimpin kita dalam perkara yang tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.